Halo, selamat datang kembali di channel pembelajaran sejarah Bu Ayu. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk kelas 11 mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kondisi perdagangan dunia ya sebelum munculnya kolonialisme dan imperialisme gitu. Nah, kita sudah mengenal adanya jalur sutra yang menghubungkan antara daerah Asia gitu ya hingga nanti masuk ke Eropa kayak gitu lah. Ini jalurnya lewat jalur sutra. Kalau di Nusantara kita juga mengenal adanya jalur perdagangan rempah Nusantara. Wih, mantap sekali kan? Nah, kita lanjutkan materi kita kali ini dengan masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Tentunya kalian sudah tidak sabar ya. Nah, kira-kira siapa saja sih pelopor penjelajahan samudra? Wis. Ya, yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga ada juga Inggris ya. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, penjelajahan samudra oleh bangsa barat. Zaman penjelajahan samudra ini merupakan suatu masa ya pada abad ke sekitar 15 sampai ke 17 ya. Ketika bangsa-bangsa barat atau Eropa ini banyak melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Nah, kalau kita lihat pelopornya siapa saja tadi? Oke, ada Portugis, Spanyol, Inggris gitu ya. Nah, bahkan nanti Belanda juga masuk di perairan Nusantara ya. Oke, sebelum itu kita cari tahu terlebih dahulu latar belakang penjelajahan samudra itu apa sih ya. Nah, yang pertama kita akan lihat ada faktor pemicu, pendukung, faktor utama ya. Kita lihat di faktor utama. Faktor utamanya adalah gold, glory, dan gospel. Nah, gold di sini adalah istilahnya mencari kekayaan. Maksudnya seperti apa ya? Ketika itu bangsa yang dianggap kaya itu adalah bangsa yang istilahnya mempunyai aset, mempunyai modal, mempunyai volume perdagangan global yang banyak kayak gitu ya. Nah, gold ini mereka melihat peluang yang ada di dunia timur. Nah, karena ingat rempah-rempah yang mereka cari itu kita tahu di mana sih asalnya rempah-rempah itu dari mana gitu ya. Ya, mereka lama-lama tahu bahwa dari dunia timur kayak gitu. Akhirnya mereka akan mencari tahu di situ. Oke. Nah, selanjutnya glory. Nah, glory ini untuk kejayaan ya tentunya. Portugis sendiri itu pernah juga dijajah gitu ya oleh bangsa Moor gitu. Ada keinginan di mana Portugis ini ingin merdeka, ingin apa istilahnya, justru dia akan menguasai kayak gitu ya. Ada keinginan seperti itu atau kejayaan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada gospel, persebaran atau menyebarkan agama Nasrani kayak gitu. Oke. Nah, pada dasarnya pada awalnya ini masuknya mereka itu dalam rangka perdagangan ya, bukan langsung ingin menjajah, tapi tujuan mereka yang pertama itu adalah untuk berdagang. Ya. Faktor utamanya itu sih ya. Nah, terus kita lihat faktor pemicunya, jatuhnya Konstantinopel 1453 ke tangan Turki Ottoman ya, atau Turki Utsmani di sini ya. Nah, kita tahu bahwa Konstantinopel itu tempat yang sangat strategis ya. Dia menghubungkan antara Asia gitu ya hingga nanti di Eropa kayak gitu. Itu seperti pintu kayak gitu ya. Nah, ketika itu ketika dikuasai oleh bangsa Turki ya, yang sebelumnya oleh Romawi Timur itu kan. Nah, bangsa Turki ya, Ottoman ini membuat kebijakan untuk mempersulit perdagangan dari bangsa Eropa. Akhirnya Eropa mencari tahu bagaimana sih caranya supaya bisa tetap berdagang kayak gitu ya. Nah, dengan mencari tahu lewat jalur laut seperti itu ya, mencari tahu dunia timur ya, karena kalau mengambil barang langsung dari sumbernya kan keuntungannya bisa lebih banyak gitu ya.
Faktor selanjutnya adalah faktor pendukung. Faktor pendukung ini penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti ditemukannya kompas kayak gitu ya, navigasi ya, alat navigasi, lalu karavel, perahu kecil yang bisa cepat melawan arah angin kayak gitu ya. Lalu juga munculnya penemuan Galileo Galilei yang mengatakan bahwa dunia itu bulat kayak gitu ya. Sebelumnya itu ada teori Kopernikus yang mengatakan bahwa matahari itu pusat dunia kayak gitu. Selanjutnya juga ada faktor pendukungnya, yaitu buku catatan perjalanan Marco Polo atau The Travel of Marco Polo. Baik. Oke, berikutnya kita akan melihat. Nah, setelah itu ya mulailah mereka tahap eksplorasi, tahap-tahap mencari tahu dunia timur ini. Kita akan mempelajari banyak ya. Yang pertama kalau misalnya dari Portugis itu ya yang utama ya. Yang pertama itu dari perjalanan Bartolomeu Dias gitu ya. Sampai nanti dia menemukan Tanjung Harapan yang ada di Afrika Selatan kayak gitu ya. Nggak jadi lanjut lagi, tapi nanti akan dilanjutkan oleh Vasco da Gama ya, yang dia dari Tanjung Harapan itu menyusuri lagi hingga dia sampai di daerah Calicut ya, daerah India. Wah, setelah di daerah India, nah nanti akan diikuti jejaknya oleh Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque ini sampai di India ya, dia sampai di Goa. Lalu Portugis itu ya tentunya mereka langsung mencari tahu dari India ini. Mereka tahu bahwa adanya Malaka gitu ya. Malaka adalah salah satu tempat strategis perdagangan juga gitu ya. Nah, akhirnya setelah mereka dari Goa dia ke Malaka. Nah, setelah dia sampai di Malaka, dia akan langsung menjalin perdagangan juga dengan kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran. Masuklah dia ke perairan Nusantara. Oke, setelah ada Alfonso juga ada Sebastian Elcano ya. Itu dari Spanyol. Oke. Kita lihat di sini. Kolonialisme itu apa? Berasal dari kata koloni, wilayah kekuasaan ya, isme itu paham ya. Artinya apa? Paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Ini dibedakan menjadi ada ya kolonialisme, eksploitasi, penduduk, deportasi. Nah, kalian bisa literasi. Baik. Selanjutnya imperialisme itu apa? Jadi kata imperium memerintah dan isme itu paham. Suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajah. Nah, dibedakan ini menjadi dua, imperialisme kuno dan modern. Baik, kita lanjutkan dengan ini selanjutnya itu masuknya bangsa Portugis. Oke, kita lanjutkan dengan masuknya bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris gitu ya di materi Ibu selanjutnya. Ibu tutup sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sejarah.